Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Istria Zulkaimah Pedi dengan guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah baik semua ya. Semoga selalu semangat ya. Hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Mungkin kalian pernah dengar kalimat sudah takdirnya atau ini sudah jalannya. Nah, itu semua berhubungan dengan materi kita hari ini. Kita akan cari tahu kenapa sih kita harus percaya dengan takdir Allah dan apa manfaatnya buat kita. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di sini Ibu akan memperlihatkan, kalian tahu tidak apa itu iman kepada qada dan qadar? Nah, untuk mengetahui apa itu iman kepada qada dan qadar, yuk perhatikan penjelasan berikutnya. Mari kita bahas tentang qada dan qadar. Memahami makna iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar dalam ajaran Islam termasuk dalam rukun iman yang keenam. Qada dan qadar sering disebut juga dengan istilah takdir, yaitu meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati adanya ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bagian pertama, pengertian iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar adalah sama-sama merupakan ketetapan, keputusan, kehendak Allah Subhanahu wa taala atas seluruh makhluknya. Sebagian pendapat mengatakan qada adalah ketetapan Allah yang akan terjadi, sedangkan qadar adalah ketetapan Allah yang telah terjadi. Selanjutnya, dalil tentang iman kepada qada dan qadar itu terdapat dalam dua surah. Yang pertama adalah surah Al-Qamar ayat 49 dan surat Al-Ahzab ayat 38. Surat Al-Qamar yang bunyi artinya adalah sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Sedangkan surah Al-Ahzab ayat 38 yang artinya dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Pembahasan selanjutnya adalah hubungan antara qada dan qadar. Qada dan qadar telah ditentukan dan berjalan sesuai dengan aturan yang telah digariskan dan dibawa kaidahnya pula. Dengan perkataan lain, segala yang terjadi di jagat raya ini seperti peredaran matahari, bintang, bulan, dan rotasi bumi dan sebagainya bukanlah sesuatu kebetulan, melainkan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua macam-macam takdir. Yang pertama adalah takdir mubram. Takdir mubram adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku atas setiap diri manusia tanpa dapat dihindarkan atau ditawar-tawar lagi. Selanjutnya, takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin masih dapat diubah oleh manusia melalui usaha atau ikhtiar jika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Nah, adapun fungsi iman kepada qada dan qadar, yang pertama adalah menyadarkan manusia untuk mengakui kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sehingga timbul rasa penyerahan diri dengan tulus dan ikhlas. Yang kedua, mendorong manusia untuk berusaha dengan sungguh-sungguh atau ikhtiar dalam mewujudkan cita-cita. Yang ketiga, membentuk manusia yang memiliki akhlak mahmudah, sifat terpuji. Keempat, menciptakan rasa syukur dan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mengingatkan kepada manusia bahwa
semua yang diperbuat di muka bumi pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Sekarang kita beralih ke perilaku beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama adalah melatih diri untuk pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. 2. Mendidik diri untuk ikhlas menerima kenyataan hidup dengan hati yang sabar dan tabah. 3. Cukup tenang dalam hidup ini dan tidak mudah terpengaruh lingkungan. 4. Berusaha untuk dapat mengendalikan diri dan tidak bersifat sombong. 5. Melatih diri untuk sabar dan tabah. 6. Senantiasa berprasangka baik kepada Allah ketika mengalami kesulitan hidup. 7. Selalu meyakini bahwa semua yang dialami manusia adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini adalah hikmah beriman kepada qada dan qadar itu membuat kita menjadi pribadi yang pertama lebih bersyukur, sabar dalam kesulitan, berani dan optimis, tidak sombong dan tidak putus asa. Ingatlah bahwa hidup kita ini seperti perjalanan yang sudah Allah siapkan. Tugas kita adalah terus berusaha dan berbuat yang baik. Lalu, percaya bahwa rencana Allah adalah yang paling indah. Semoga video ini bermanfaat dan menambah semangat kalian untuk selalu berbuat baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.